Selamat datang kembali di seri kuliah Kriptografi 2 tentang Mathematics of Cryptography 3, Primes and Related Congruent Equation. Nah, contoh berikutnya adalah berapa nilai dari tuition function dari 240. Nah, kita bisa breakdown 240 itu terdiri dari faktor bilangan primanya sebanyak 4, kemudian bilangan prima 3 sebanyak 1, dan bilangan prima 5 sebanyak 1. Sehingga tuition function dari 240 adalah 2 pangkat sebanyak 4 dikurangi 2 pangkat 4 kurangi 1, pangkat 3, kali 3 pangkat 1 kurangi 3 pangkat 0, kali 5 pangkat 1, min 5 pangkat 0, sama dengan kita breakdown totalnya 64. Nah, kemudian ini tuition function bisa digunakan untuk mencari berapa elemen dalam set 14 yang punya inverse. Nah, kita tahu jawabannya adalah tuition function dari 14 adalah tuition function dari 7 kali tuition function dari 2, yaitu 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, kita ketahui di set 14 itu bilangan yang punya inverse adalah 1, 3, 5, 9, 11, dan 13. Ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, menariknya dalam tuition function itu tuition function dari bilangan n yang besar dari 2 selalu genap. Nah, berikutnya teori yang menarik untuk pembahasan bilangan prima adalah Fermat-Little Theorem. Nah, Fermat-Little Theorem ini salah satunya digunakan untuk mencari inverse dari sebuah bilangan dalam modulus bilangan prima tanpa perlu melakukan kalkulasi extended Euclidean. Nah, ini juga menjadi dasar ketika bilangan primanya dikembangkan oleh Euler menjadi basis dari RSA. Nah, khusus yang Fermat ketika modulusnya bilangan prima, ini faktanya adalah A pangkat P minus 1 adalah equal dengan 1, kongruen dengan 1. Untuk A tidak sama dengan bilangan prima tersebut. Dan untuk A pangkat P adalah kongruent dengan A dalam modulus P. Contohnya, berapa nilai dari 6 pangkat 10 mod 11? Nah, kita bisa menghitung dengan exponentiation atau kita bisa menggunakan Fermat-Little Theorem. Kita tahu bahwa 6 pangkat 10 mod 11 itu tuition faktor dari 11 adalah 10. Berarti di sini tuition faktornya P min 1. Jadi A pangkat prima min 1 adalah 10 mod 11, berarti sama dengan 1. Kemudian misalnya kita diminta nyari berapa 3 pangkat 12 mod 11. Nah, kita kembalikan ke bentuk ini A pangkat P dari 3 pangkat 12 berarti sama dengan 3 pangkat 11 kali 3. Berarti 3 kali 3 pangkat 11 mod 11. 3 pangkat 11-nya adalah A, berarti 3 kali 3, berarti 9 mod 11 atau 9. Nah, Fermat-Little Theorem bisa digunakan juga untuk mencari multiplikatif inverse tanpa menggunakan extended Euclidean. Jadi, karena A minus 1 mod P itu sama saja dengan A minus 1 kali A pangkat P minus 1, karena A pangkat P minus 1 adalah 1, sehingga A minus 1 kali 1 sama saja dengan A pangkat minus 1 mod P, sehingga inverse A dalam modulus P adalah A pangkat P min 2 mod P. Sehingga kita bisa hitung kalau kita ditanya berapa inverse dari 8 dalam modulus 17. Tentu sama dengan 8 kali 17 min 2 mod 17, sama dengan 8 pangkat 15 mod 17, atau sama dengan 15. Nah, ini bisa dikalkulasi dengan extended, ini bisa dihitung
dengan exponentiation. Contohnya kalau kita bikin exponentiation yang di MATLAB 8, 15, mod 17 ya. X mod eksponen karena kebetulan fungsi saya sebut sebagai mod eksponen dari bilangan 8 pangkat 15 mod 17. 8 pangkat 15 mod 17. Jawabannya adalah 15. Nah, begitu juga dengan bilangan yang lain. Berarti inverse 5 dalam modulus 23 sama dengan 5 23 min 2 mod 23. 5 pangkat 21 mod 23. Ini bisa dikalkulasi lagi, ada 14. Kemudian 60, inverse 60 dalam mod 101 adalah sama aja dengan 60 pangkat 99 mod 101. Jawabannya 32. Begitu juga dengan inverse 22 dalam modulus 211 adalah 48. Nah, cara ini kita juga bisa mendapatkan dengan extended Euclidean seperti kuliah dalam kriptografi 1. Tapi kita juga bisa mendapatkan dengan Fermat-Little Theorem. Nah, berikutnya perluasan dari Fermat-Little Theorem adalah Euler Theorem, di mana modulusnya nggak harus prima, tapi modulusnya adalah composite number yang terdiri dari bilangan prima. Contohnya 2 perkalian bilangan prima. Ini menjadi basis RSA yang banyak digunakan di kriptografi asimetrik modern saat ini. First version Euler Theorem adalah A pangkat Poisson faktor dari N itu adalah sama dengan 1 ya, kongruen 1 modulus N. Kemudian second versionnya A pangkat Poisson faktor N ditambah 1 berarti adalah A. Kemudian kelipatannya pun dalam integer kali K sama adalah A mod N. Contohnya kalau kita diminta untuk mencari berapa nilai dari 6 pangkat 24 mod 35. Solusinya adalah kita cari Poisson faktor dari 35. Itu adalah bilangan Poisson faktor dari 7 dan 5. Berarti 6 kali 4, 24. Nah, karena 6 pangkat 24 merupakan Poisson faktor dari 35, berarti ini akan menjadi first version, yaitu 1. Kemudian berapa 20 pangkat 62 mod 77? Kita cari mod 77 adalah 11 kali 7. Berarti Poisson faktornya adalah 10 kali 6, 60. Nah, kita susun menjadi 20 mod 77 dikali dengan 20 Poisson faktor 77 plus 1. Karena Poisson 77 kan 60 plus 1, 61. Berarti tinggal kali 20-nya. Menjadi 20 kali 20 mod 77. Berarti 400 mod 77 sama dengan 15. Euler Theorem juga bisa kita gunakan untuk mencari multiplikatif inverse dalam basis N. Nah, Euler Theorem kan ini bisa digunakan untuk mencari inverse dari A dalam modulus composite. Contohnya adalah berapa inverse 8 dalam modulus 77. Kalau modulusnya adalah bilangan prima, kita bisa pakai Fermat-Little Theorem. Kalau composite, kita menggunakan Euler Theorem. Nah, inverse-nya adalah 8 dari Poisson faktor 77 minus 1, atau 8 pangkat 7, Poisson faktor dari 77 adalah Poisson faktor dari 7 dan 11, atau 60. 60 kurangi 1, 59. Jadi 8 pangkat 59 mod 77. Nah, kita hitung pakai exponentiation, berapa 8 pangkat 59 mod 77. Kalau di MATLAB, mod exponentiation dari 8 dari 59 77 adalah 29.
Jawabannya 29/7. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lainnya. Nah, usaha karena bilangan prima memegang peranan sangat penting di kriptografi asimetrik, maka usaha-usaha untuk mengenerate bilangan prima sebenarnya bukan hanya di asimetrik ya, penting untuk kriptografi secara umum. Maka usaha-usaha untuk mengenerate bilangan prima sudah diusahakan dari sejak lama. Nah, beberapa contohnya metode untuk mengenerate bilangan prima adalah Mersenne prime. Nah, Mersenne prime itu adalah bilangan prima yang memenuhi bentuk 2 pangkat P minus 1. Contohnya P adalah bilangan prima. Contohnya untuk M yang kedua adalah 2 pangkat bilangan prima, 2 min 1, 3. Kemudian 2 pangkat 3 min 1, 7. 2 pangkat 5 min 1, 3, 1. Jadi menurut Mersenne, semua bentuk ini adalah bilangan prima. Namun sayangnya ternyata untuk yang 2 pangkat 11 min 1 adalah 2047, bukan bilangan prima. Kemudian ada juga Fermat prime, adalah sebuah bilangan prima yang memenuhi 2 pangkat 2 pangkat n plus 1. Yaitu untuk F0 adalah 2 plus 1, 3. Untuk F1, 2 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 4 plus 1, 5, dan seterusnya. Namun sayangnya untuk F5, bilangan Fermat prime bukanlah bilangan prima. Nah, kalau kita sekarang menggunakan MATLAB atau Octave, kita cukup prime, tapi tetap cara-cara metodenya menggunakan generating prime yang lebih efisien nanti dalam penjelasan berikutnya. Kalau di MATLAB cukup prime, contohnya bilangan prime yang lebih kecil dari 100 itu. Nah, ini sebanyak 25 mulai dari 2, 3, 5 sampai 97.